Kejaksaan Agung saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindakan pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Sebagaimana diketahui, ada puluhan saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung dan 7 diantaranya meminta pendampingan kuasa hukum Didit Wijayanto. Yang mencengangkan, Didit Wijayanto saat ini dinyatakan sebagai tersangka atas tuduhan menghalang-halangi penyidikan bersama dengan 7 kliennya. Nah, bagaimana perjalanan dari kasus Didit Wijayanto ini? Saat ini saya sedang bersama dengan 2 narasumber, yaitu ada Bapak Antoni Silo SH, beliau merupakan Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat Peradi, dan juga Bapak Dr. Hendrik Jehaman SH MH sebagai Wakil Ketua Umum DPN Peradi. Selamat siang Pak Antoni dan Pak Hendrik, apa kabar? Baik, selamat siang. Baik. Ya, Pak Antoni, mungkin Bapak bisa menceritakan ini kronologi dari kasus yang terjadi oleh Didit Wijayanto ini, bagaimana Pak? Baik. Didit ini benar anggota dari kita, DPN Peradi, terdaftar anggotanya di DPC Peradi Jakarta Selatan. 29 November, Didit bertemu kami, di situ kami baru tahu dia menceritakan sedang melakukan pendampingan terhadap 7 kliennya yang menjadi saksi dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. Proses penyidikan ini sudah dimulai, kami tahu kemudian ya, telah dimulai dari sebuah proses penyelidikan sejak beberapa bulan sebelumnya. Ketika itu Didit belum mendampingi. Nah, kenapa Didit bertemu kami? Yaitu tadi, karena waktu itu Didit ketika menjalankan kuasa dipanggil, jadi ketika dia mendampingi dipanggil kemudian dalam rangka penyidikan pasal 21, pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Intinya kedua pasal ini adalah ancaman pidana bagi mereka yang diduga menghalang-halangi, merintangi atau bahkan menggagalkan sebuah penyidikan gitu ya. Nah, ketika baru bertemu 29 November kami terima waktu itu dengan Pak Waketum, Pak Hendrik, karena memang situasinya mendadak gitu ya, yang bersangkutan nggak siap, kami baru mau meminta yang bersangkutan untuk melengkapi seluruh informasi, seluruh fakta apa yang dia lakukan selama proses pendampingan untuk kami dalami. Karena domainnya organisasi itu di situ. Untuk memeriksa terlebih dahulu apakah Didit betul-betul sudah menjalankan tugasnya dengan etiket baik. Besoknya betul dia dipanggil. Atas saran kami, memang kami meminta Didit untuk meminta penundaan supaya kami dalami dulu. Jadi kenapa itu kami minta? Karena begini, ketika kami yakini bahwa Didit benar menjalankan tugasnya sebagai advokat, maka semestinya pemanggilan terhadap Didit itu dilakukan lewat organisasinya. Prakteknya sedemikian, sudah dipraktekkan ya. Kenapa begitu? Karena Undang-Undang Advokat mengatur dengan jelas ya, advokat yang menjalankan profesinya dengan itikat baik tidak boleh dituntut baik secara pidana maupun perdata. Tidak ada satu peraturan atau undang-undang dalam undang-undang advokat, tidak ada satu kata yang mengharuskan dia dipanggil lewat organisasi advokat. Tetapi sekali lagi, ketika advokat menjalankan kuasa dengan itikat baik, menjalankan profesinya, dalam konteks itu dia dipersoalkan baik oleh penyidik, oleh siapapun, mestinya yang memeriksa yang bersangkutan terlebih dahulu apakah menjalankan itikat baik atau tidak, organisasi profesinya itu loh. Baik. Jadi kalau begitu, waktu itu kami tidak bermaksud meminta Didit untuk tidak memenuhi panggilannya Kejaksaan Agung. Kami minta dalami dulu, kami mau periksa kau dulu. Nanti setelah kita yakin baru kami bersurat apakah Didit akan kita dampingi atau kita hadirkan di Kejagung gitu kan. Baik. Yang mengagetkan besoknya, kan kami terima 29 November, besoknya terjadilah penjemputan paksa terhadap Didit. Dilanjutkan dengan penahanan. Waktu itu yang jadi mengagetkan. Itu kami kira karena viral gitu ya, dan kita bingung kenapa itu terkesan memang penjemputan itu
dipiralkan gitu oleh Kejagung teman-teman, karena besoknya mereka press conference, Didit itu udah kayak buronan apa gitu ya, dipakein baju tahanan. Ya terkejut sebagai organisasi yang menaungi Didit, kami langsung mendapat perintah Pak Ketua Umum waktu itu untuk mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Karena kami sekali lagi masih sangat dangkal data yang kami peroleh dari Didit. Sejak terjadi penangkapan itu, saya harus bilang penangkapan. Karena teman-teman penyidik waktu itu nggak bilang penangkapan, penjemputan dengan pemanggilan dengan perintah membawa sebagai saksi. Tapi nyatanya malam itu dia dilangsungkan tersangka, langsung ditahan. Dan atas perintah ketum kami sudah mencoba berdialog waktu itu dengan teman-teman penyidik di Jampitsus Kejagung ya, untuk cari tahu apa sih yang sudah dilakukan anggota kami ini, kok segitu-gitunya perlu banget dia ditahan gitu ya. Karena sedang kami periksa, bahkan mau kami hadirkan gitu. Tapi sekali lagi karena alasan sebagai materi penyidikan, mereka juga nggak buka apa yang terjadi. Tapi nanti saya akan cerita kemudian. Karena sesungguhnya memang Didit ini nggak melakukan hal yang luar biasa dan perlu banget ditahan. Baik. Saya pikir begitu kurang lebih. Ya, Pak Hendrik, saat mendalami informasi ya terkait dengan penangkapan Pak Didit ini, apakah benar setelah didalami informasinya, Didit Wijayanto ini memang sudah melaksanakan tugasnya sebagai advokat dengan baik pada saat membimbing dari kliennya tersebut? Baik, gini, terima kasih ya. Pertama tadi sebelum sampai ke situ ya, kita juga harus sebagai DPN Pradi juga berterima kasih ya kepada Profesor Otto Hasibuan. Profesor Dr. Otto Hasibuan ini begitu konsen terhadap anggotanya yang melaksanakan tugas profesi advokat. Nah, dari data yang kami peroleh, bahwa memang benar Didit ini menjalankan tugas profesi advokat. Mana legalitas yang dia peroleh itu kan ada kuasa. Ada kuasa yang diberikan oleh kliennya. Kliennya membutuhkan nasihat hukum. Nah, nasihat-nasihat hukum itu antara lain kepada 7 klien tadi yang disampaikan oleh Kabit itu adalah sebenarnya pertanyaan yang umum. Yang menurut hukum tidak dilarang itu. Satu, ya, kalau memanggil seseorang untuk membuat perkara itu terang, tentunya dalam panggilan itu seorang penyidik yang benar dan bijak adalah dia harus memberikan uraian yang singkat. Memang tidak secara limitatif ada pasal memerintahkan penyidik, namun di dalam praktek itu kan banyak tafsir. Nah, menurut pendapat dari Didit sebagai advokat, bahwa panggilan yang dimaksudkan yang uraian singkat yang jelas dan tegas itu antara lain harus memuat satu, pasal berapa yang dituduhkan tentang korupsi itu, kemudian siapa terduganya dan berapa kerugian keuangan negaranya. Nah, pendapat hukum ini kan hal yang umum ya. Oke. Nah, pada waktu mereka menjalankan itu sudah. Tapi sebenarnya ya, saya tarik dulu ya ke belakang. Sebenarnya itu pendapat itu adalah awalnya itu diminta oleh LPEI, bukan oleh 7 orang klien itu. Oh, baik. Awalnya itu lewat pertemuan Zoom meeting yang difasilitasi oleh LPEI. Antara lain itu adalah namanya EDI, Biro Hukumnya, bagian litigasi. Dialah yang memfasilitasi itu dan dipimpin oleh yang namanya Ibu Tias. Salah satu dan pimpinnya juga ada namanya Sunu. Jadi mereka itu membahas andai kata Didit ini menjadi lawyer korporasi. Apa yang harus dilakukan? Strategi apa? Baik, dia bilang kalau saya ditunjuk, maka strategi yang akan saya berikan itu adalah terkait dengan hukum formil acaranya. Ada sebelum kita masuk substansi apa yang dilakukan oleh para karyawan ataupun mantan karyawan LPI itu terkait dengan tindak pidana korupsi, saya bertahan pada hukum formil, hukum acara. Itu tadi
kalau memanggil orang itu mesti tahu Ya. 3 hal tadi itu. Nah, itu pendapat dia awalnya. Nah, ketika kliennya ini ya menjadi ya menyerahkan kepada Didit dan 7 orang ini mantan karyawan itu. Nah, pendapat inilah yang dipakai oleh mereka ketika diminta keterangan oleh Kejaksaan Agung itu, penyidik ini. Nah, yang aneh bagi kami ya adalah itu pendapat ini dijadikan sarana karena tidak tercapainya maksud dari penyidik mereka itu dianggap menghalang-halangi dengan 3 persoalan ini. Padahalnya mereka ini orang sehat loh, orang waras. Orang ini bagaimana? Ya tuh, itu kan kebebasan kehendak yang harus mereka tuangkan. Artinya apa? Di sini dituntut sebenarnya profesionalisme dari penyidik itu gitu loh. Nah, karena itulah yang kami akhirnya ya karena ini dia meminta bantuan resmi ya. Jadi kami juga bukan melamar-lamar loh pada Didit. Didit yang minta resmi untuk mendapatkan bantuan dari organisasi di bawah pimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan. Nah, karena kami merasa berkewajiban karena ada meminta, makanya kami bentuk tim. Nah, selanjutnya saya pikir itulah persoalan yang menjadi sekarang ini kita jadi ruwet. Nah, terkait dengan pra peradilan itulah salah satu upaya. Itu mungkin bisa dijelaskan oleh Kabit itu. Bagaimana itu? Karena apa? Penetapan yang kami adukan pokoknya adalah kami menguji sebenarnya itu penetapan tersangka begitu mudahnya. Kemudian kalau penetapan tersangkanya bagi kami itu tidak benar, tentunya ya ratio legisnya adalah bahwa ditahan pun tidak benar. Itulah yang kami mungkin bisa dilanjutkan oleh Kabit itu yang terkait dengan pra peradilan segala macam itu. Ya, bagaimana nih Pak? Jadi kalau bisa dikatakan sebetulnya penetapan sebagai tersangka itu berdasarkan apa gitu dari Kejaksaan Agung itu? Itu pertanyaannya. Jadi begitu kita ketemu penyidik dan tidak diberi informasi soal perbuatan apa yang dilakukan Didit, kecuali yang dijelaskan Pak Waketum tadi ya, bahwa kliennya setiap kali mau diperiksa nanya dulu ini pasal berapa ke pemeriksa, ke penyidik. Kemudian berapa nilai kerugian negara yang pasti, karena sudah penyidikan gitu ya. Bahwa pengetahuan kliennya ini karena dari Didit, iya, tapi tidak satu-satunya. Saya balik dulu. Karena penyidik tidak memberi informasi apapun, maka kami bertemu Didit intensif. Intensif kami bertemu Didit. Setelah kami tanya-tanya dan kami cukup yakin bahwa Didit ini jujur dan dijelaskan semua, kita coba confirm ke berbagai sumber betul itulah yang terjadi. Maka atas perintah Pak Otto Hasibuan sebagai ketua umum, kami melakukan upaya pra peradilan. Jadi begini Mbak, seseorang ditetapkan sebagai tersangka kalau menurut KUHAP itu begini, ada keadaan-keadaan atau perbuatan-perbuatan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kalau dalam kasus Didit, karena dugaan tindak pidananya kan menghalang-halangi, menggagalkan penyidikan. Kasus seperti Didit ini kan pernah terjadi kepada advokat lain, tapi peristiwanya itu jelas. Peristiwanya itu jelas. Didit tidak menyuruh kliennya ke luar negeri di kasus ini. Didit selalu menghadirkan kliennya kalau didampingi, karena Didit tidak seorang diri. IDCC, in Associate, law firmnya Didit itu, maksudnya begini, ada 7 orang yang diperiksa, cuma 2 yang didampingi Didit. Yang 5 itu didampingi yang lain. Gitu kan. Artinya kalau penyidik bilang selalu minta penundaan karena situasi pandemi, kemarin alasan penundaan dilakukan. Sebagai lawyer juga saya punya pengalaman minta penundaan, apalagi ini saksi loh, bukan tersangka. Kliennya Didit itu saksi, biasa itu minta penundaan. Ya, kalau itulah yang disebut sebagai perbuatan menghalang-halangi, ya kami nggak sepakat dengan penyidik. Didit ditahan hanya gara-gara dia memberi nasihat hukum ke kliennya. Loh, Mbak bisa bayangkan, tugasnya advokat dalam kasus pidana itu sebagai penasihat hukum. Kita memberi nasihat hukum. Nasihat hukum itu based on undang-undang, regulasi, peraturan, norma
seluruh asas hukum, yang semua itu kita peroleh